Halo teman-teman digitalku, kumaha Bang Cu. Ada yang suka film genre fiksi ilmiah tentang petualangan luar angkasa? Kalau ada, film satu ini cocok banget nih untuk kalian. Berjudul Valerian and the City of the Thousand Planets yang rilis tahun 2017. Seperti judulnya nih, film ini bercerita tentang kota masa depan bernama Alpha. Kota ini tuh awalnya cuma stasiun luar angkasa biasa, Cu. Tapi karena stasiun-stasiun angkasa luar lain mulai bergabung, berubahlah menjadi kota antar bangsa. Terus apa sih yang membuat film ini menarik? So, langsung saja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Pada abad ke-28, kerjasama antara bumi dan spesies luar bumi alias alien telah memperluas stasiun luar angkasa internasional atau yang disebut dengan ALPA. Kini, kota penjelajah luar angkasa itu telah dihuni oleh 3.000 spesies lebih dari ratusan planet, sampai masanya mengancam gravitasi bumi. Karena sudah menjadi ancaman, Komite Pusat akhirnya memutuskan untuk merelokasi ALPA dan mengarahkannya ke titik terjauh dan akan berpetualang menuju ke galaksi lain. 400 tahun kemudian di planet Mul, tempat ras humanoid pencari mutiara, putri planet yang bernama Putri Lihomina mengajak teman kecilnya yang disebut dengan Converter untuk menyapa penduduk planet Mul yang akan pergi mencari mutiara. Dan semua mutiara yang terkumpul nantinya akan diserahkan kembali kepada penguasa planet Mul yaitu Haban Limai. Dari banyaknya mutiara, Haban Limai akan memilih satu butir yang paling indah dan mengkilap. Kemudian pilihan mutiara terbaik akan diserahkan kepada Putri Liho dan akan dimakan oleh para konverter. Nah, nantinya mutiara-mutiara itu akan dikeluarkan kembali dalam bentuk serbuk untuk bahan utama yang digunakan sebagai sumber kehidupan di planet Mul. Hari itu penghuni planet Mul tampak bahagia dan damai-damai saja. Tapi sesaat kemudian, pesawat makhluk asing tiba-tiba datang dan menyerang mereka. Kejadian ini sontak membuat penghuni planet Mul panik, dan melihat ada satu pesawat terbesar yang mendarat, Haban Limai langsung menyuruh rakyatnya untuk berlindung ke benteng pertahanan. Kepanikan ini membuat mereka yang berusaha menutup pintu benteng tak sengaja mematahkan gagang pintunya sehingga pintu susah untuk dibuka lagi. Padahal Putri Liho masih berada di luar sana. Saat Liho sampai di depan pintu, dia pun memohon kepada sang ayah untuk membukakannya. Namun karena pintunya sudah rusak, Haban Limai pun hanya bisa memandangi putrinya dengan segala rasa bersalah. Lalu gara-gara kejadian ini, Liho akhirnya harus menghadapi efek dari ledakan pesawat asing sendirian. Dan untuk menghadangnya, Liho mengeluarkan cahaya biru dari dalam tubuhnya sampai pantulan cahayanya menyebar kemana-mana. Scene berpindah ke planet bumi di mana ada seorang pria bernama Valerian nampak sedang berlibur di pantai bersama dengan pacarnya yaitu Laurin. Sepasang kekasih ini punya profesi yang sama nih, Cok. Yang mana mereka bekerja sebagai agen mata-mata Alpha. Dan di tengah liburannya, mereka mendapat pesan misi rahasia yang kemudian mereka langsung masuk ke pesawat canggih yang diberi nama Alex. Di dalam pesawat, Valerian mendapatkan video informasi kehancuran planet Mul yang jaraknya sangat jauh dari posisi bumi. Tapi Laurin tidak menonton pesan yang dikirim itu dan tetap melanjutkan misi rahasia mereka di mana mereka akan berangkat ke planet Kirian. Sesampainya mereka di planet itu, agen lain ternyata sudah menanti mereka dan akan menunjukkan jalan. Dan di sini Valerian dan Laurin diarahkan untuk menaiki bus menuju pameran di kota planet Kirian. Di sana mereka juga disuruh untuk memakai helm VR. Karena helm tersebut bisa membuat mereka berkomunikasi dengan makhluk di planet tersebut. Masuk ke kota, Valerian bertemu dengan rekan agen rahasia yang memberikannya alat yang kemudian dimasukkan ke dalam lengan. Alat tersebut berguna sebagai senjata untuk menyelesaikan misi rahasia ini.
dan Lauren akan mengintai keamanan kota demi keberhasilan Valerian dalam menjalankan misi itu. Di sisi yang lain, Valerian pun mulai menjalankan misinya dengan masuk ke kerajaan di kota. Di sana, dia melihat dua makhluk dari planet Mul bernama Shuri dan Pearl. Tidak hanya itu saja, terdapat juga monster jahat bertubuh besar bernama Aegon Sirrus. Ternyata kedatangan Shuri dan Pearl bermaksud untuk meminta konverter kepada Aegon dengan imbalan mutiara yang indah. Tapi sayangnya, sebutir mutiara saja tidaklah cukup untuk menukar makhluk konverter itu. Penolakan tersebut membuat Shuri marah dan langsung mengeluarkan senjata. Nah, di tengah-tengah keributan ini, Valerian datang dengan menggunakan alat mekanik yang ada di tangannya dan mencoba untuk mengambil konverter di samping Aegon. Sialnya, saat Valerian akan pergi, dia malah tertangkap basah oleh kaum monster di sana. Lalu melihat situasi ini, agen lain yang ikut mengintai pun bergegas untuk membantu Valerian. Namun, misi penyelamatan ternyata tidak berjalan mulus. Kaum monster mengejar semua agen dengan menembakkan senjata peluru magnet karena kaum mutiara itu tahu bahwa tubuh agen rahasia menggunakan alat yang membuat tubuh mereka menjadi kasat mata. Ketika tembakan magnet itu mengenai Valerian, dia pun terperosok ke tanah dan jatuh di sebuah toko, yang mana di dalam sana Valerian bertemu dengan makhluk lain bernama DA. Untungnya DA ini punya senjata magnet yang serupa dengan anak buah monster Aegon. Jadi Valerian langsung berebut pistol tersebut untuk menyerang balik. Tindakan itu kemudian diketahui oleh induk alien dan membuatnya sangat marah. Lalu Valerian pun bergegas kabur dari sana hingga bertemu kembali dengan kekasihnya yaitu Lauren. Untuk kabur dari kawanan monster, Lauren memutuskan untuk melepas alat yang ada di tangannya. Kemudian kembali melanjutkan perjalanan dan mencari cara lain untuk merebut konverter dari tangan Aegon. Namun nyatanya, keberadaan mereka telah diketahui oleh bangsa monster. Dan untuk menangkap para agen rahasia, Aegon mengeluarkan monster anjing buasnya sampai membuat nyawa semua agen terancam. Karena serangan mereka begitu kuat hingga membuat Valerian kewalahan, seluruh agen bergegas masuk ke tank tempur untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi lagi-lagi rencana mereka gagal karena anjing ganas berhasil menggapai tank yang mereka naiki. Lalu karena kendaraan tersebut akhirnya rusak parah karena dicabik-cabik oleh si anjing ganas, Valerian pun langsung menghubungi agen yang lain bernama Alex untuk menjemputnya. Menggunakan pesawat tempur, Alex datang tepat waktu saat Valerian dan Lauren hampir saja diterkam oleh si monster. Saat itu mereka pun langsung pergi ke planet Gerian meninggalkan agen yang lain yang telah tewas diserang. Dan ketika sampai di stasiun Alpha, Valerian dan Lauren melapor kepada atasan bahwa konverter sudah berhasil didapatkan. Stasiun Alpha sendiri keberadaannya sangat jauh dari permukaan bumi, Cok. Terdapat jutaan spesies makhluk hidup yang berbeda-beda. Di antaranya ada manusia, robot, dan alien yang saling bekerja sama membangun kota dengan teknologi yang super canggih. Di stasiun Alpha, Valerian dan Lauren berjumpa dengan Komandan Arun Philip, lalu berkumpul dengan agen yang lain karena mereka akan diberi informasi mengenai masalah gas beracun yang terjadi di area stasiun Alpha. Komandan Arun mengatakan bahwa masalah ini harus segera ditangani. Jika tidak, stasiun Alpha akan hancur. Di sini, komandan juga telah mengirim tentara robot menuju ke titik lokasi gas beracun. Tapi sayangnya pasukan yang dikirimnya itu tidak ada yang selamat. Dari masalah gas beracun ini, Komandan Arun menduga bahwa ada musuh yang sengaja ingin menghancurkan stasiun Alpha. Maka dari itu, dia meminta konverter kepada Valerian dan Lauren yang nantinya makhluk itu bisa digunakan sebagai kekuatan. Namun ternyata Lauren menolak permintaan itu karena misi pengambilan konverter harus seizin kepala menteri stasiun Alpha. Selain menangani masalah gas beracun, ternyata Komandan Arun punya proyek rahasia yang mana dia telah menangkap satu kaum mutiara tanpa izin. Tujuannya untuk menggali informasi mengenai makhluk konverter yang menjadi sumber kehidupan planet Mul. Tapi kaum mutiara masih kekeh tidak mau menjawab pertanyaan dari Komandan Arun itu.
sampai kemudian Komandan Arun mendapat panggilan dari Kepala Menteri untuk menghadiri rapat stasiun Alpha. Di tengah berlangsungnya rapat itu, tiba-tiba alarm emergensi berbunyi dan datanglah sekelompok kaum mutiara yang menyerang stasiun Alpha. Mereka membawa pistol jaring untuk menangkap semua orang yang ada di sana. Kaum mutiara juga murka karena salah satu anggotanya telah ditahan oleh Komandan Arun. Makanya setelah berhasil melakukan penyerangan dadakan ini, kaum mutiara membawa komandan sebagai balas dendam. Setelah kaum mutiara pergi, Valerian berusaha membuka jeratan jaring di tubuhnya menggunakan alat robot kecil dan juga membebaskan agen Alpha yang tertangkap. Waktu membuka jeratan jaring di tubuh Lauren, Valerian berpesan agar kekasihnya itu tetap stay di stasiun Alpha, sementara dirinya akan mengejar kaum mutiara. Menggunakan pesawat jet tempur, Valerian berusaha menggapai pesawat milik kaum mutiara itu dengan mengaitkan tali jetnya. Namun, karena ukuran jet milik Valerian terlalu kecil, sialnya dia malah tertarik hingga terhantam ke zona berbahaya, membuat sinyal dalam pesawat terputus sampai Lauren tidak bisa berkomunikasi lagi dengan Valerian. Tidak bisa diam saja, Lauren meminta izin kepada Kepala Menteri untuk membantu Valerian dalam menyelesaikan misi ini. Sayangnya, sang menteri tidak mengizinkannya. Karena sekarang jumlah agen rahasia sudah sangat berkurang, dia tidak mau terjadi sesuatu kepada agen terbaiknya, yaitu Lauren. Lauren yang tidak terima dengan keputusan menteri ini pun akhirnya nekat membantai seluruh penjaga yang menghalangi jalannya. Lalu saat dirinya keluar dari stasiun Alpha, Lauren bertemu dengan 3 ekor burung alien yang ternyata tahu kalau Lauren akan pergi mencari Valerian, makanya mereka siap untuk membantu. Sementara itu di tempat yang lain, bajak laut bernama Bob yang sedang mempersiapkan kapal selamnya untuk menyelam ke lautan Alpha, Lauren dan ketiga alien pun sontak meminta tolong kepada bajak laut itu untuk mengantarkan mereka mencari Valerian. Mendengar permintaan tersebut, Bob pun langsung mempersilahkan Lauren dan ketiga alien masuk ke kapalnya. Namun sebelum itu, Bob membawa mereka ke dasar lautan dulu untuk berburu ubur-ubur biru ajaib. Karena nantinya hewan tersebutlah yang akan ia gunakan sebagai alat pelacak keberadaan Valerian. Singkatnya, Bob dan yang lain pun mulai menyelam ke dasar lautan dan di sini Bob memberitahu bahwa ubur-ubur biru terletak di punggung penghuni lautan Alpha yaitu Bromosaurus. Pada misi berburu ini, Bob memang berhasil mendekati ke punggung Bromosaurus dan mengambil ubur-ubur biru secara perlahan. Tapi ketika mereka akan pergi, tiba-tiba makhluk itu terbangun dari tidurnya dan menyerang mereka. Untunglah Bob dan yang lain bisa lolos dari kejaran Bromosaurus dengan masuk ke lorong kecil. Lalu sampai di daratan, Bob menyuruh Lauren untuk mengambil ubur-ubur dan meletakkannya di kepala. Karena dengan cara itulah dia bisa melihat semua kejadian yang terekam di ingatan Valerian saat terjadi kecelakaan pesawat hingga mendarat di zona merah area Alpha. Setelah tahu kejadian pastinya, Lauren pun langsung pergi ke area tersebut seorang diri. Dia berjalan di area lembah yang gelap dan sunyi hingga sesaat kemudian dia berhasil menemukan Valerian dengan kondisi tergeletak pingsan di antara dinding lembah. Melihat itu, Lauren berusaha menyadarkan Valerian sampai pria itu bangun. Dan di saat itu juga, dia melihat kupu-kupu cantik berterbangan di sana. Penasaran dengan keindahannya, Lauren pun menyentuh kupu-kupu tersebut. Tapi ternyata dia malah kena apes karena ternyata kupu-kupu itu adalah umpan pancing milik alien jahat. Melihat kekasihnya dalam bahaya, Valerian langsung melompat memegangi salah satu umpan untuk menyusul dan menyerang alien-alien durjana itu. Sayangnya, Lauren telah berhasil dimasukkan ke kurungan. Lalu dengan cepat membawanya pergi hingga Valerian kehilangan jejak mereka. Sekarang misi pun berganti menjadi misi mencari Lauren. Demi menemukan sang kekasih, Valerian melewati sebuah pesta hingga bertemu dengan pria bernama Jolie yang menyuguhkannya pertunjukan menari. Pada pesta itu Valerian diberi sambutan oleh penari wanita bernama Bubble.
Dia terlihat menarik dengan tariannya yang lincah dan bisa berubah-ubah bentuk. Nah, karena penari itu bisa berubah bentuk, Valerian pun berusaha memanfaatkan situasi dengan meminta bantuan kepada Babel untuk menemukan Laurin. Tidak disangka-sangka Babel bersedia membantu Valerian, dan langkah pertama yang harus dilakukannya adalah berubah bentuk menjadi Jolie agar bisa masuk ke wilayah alien jahat. Dan nanti saat sampai di sana pun dia akan berubah wujud lagi menyerupai bentuk alien jahat. Sementara itu di sisi yang lain, Laurin terlihat sedang dipaksa mengenakan baju pengantin guna melayani Raja Alien. Laurin kira dirinya ditangkap hanya untuk melayani sang raja dan mengantarkan berbagai makanan saja. Tapi ternyata dugaannya salah, Cok. Karena saat Laurin mengantarkan jeruk kepada raja, bukan jeruk itu yang akan ia makan, namun Laurinlah yang akan menjadi santapan lezatnya. No thanks. Melihat Laurin dalam bahaya, Babel pun langsung bergerak untuk menyerang Raja Alien dengan berubah menjadi wujud aslinya, sekaligus menyuruh Laurin untuk melarikan diri. Setelah Babel berubah ke wujud aslinya, Valerian datang menyusul dan kemudian bekerja sama membasmi alien-alien jahat itu. Pada penyerangan tersebut, Valerian berhasil membunuh sang raja dan menyelamatkan Laurin. Tapi ternyata masih ada banyak alien jahat yang masih hidup dan mengejar mereka. Karena jumlah alien itu terlalu banyak, alhasil Valerian dan yang lain pun kabur melewati lorong kecil di bawah tanah kerajaan. Dan gara-gara lompat dari atas lorong, Babel pun terluka parah lalu akhirnya meninggal dunia menjadi butiran debu. Berhasil selamat, Valerian dan Laurin kini kembali ke stasiun Alpha untuk menemui menteri. Di sana mereka langsung diberi tugas untuk menyelesaikan masalah utama, yaitu kebocoran gas beracun. Dan karena menteri sendiri sudah menemukan titik lokasinya, jadi dia telah menyiapkan beribu tentara robot untuk mengawal Valerian dan Laurin. Singkatnya, sampai di lokasi gas beracun, Valerian dan Laurin melewati lembah yang mempunyai pintu ke dimensi lain. Di depan pintu itu, Laurin pun langsung masuk dan dia terkejut melihat kaum mutiara yang tinggal di dalamnya, di mana ada Komandan Arun yang sudah dalam kondisi tidak berdaya. Penguasa planet Mul yaitu Haban Limai kemudian menjelaskan semuanya, bahwa 30 tahun yang lalu planet Mul mendapat musibah yang dibuat oleh bangsa manusia, yang kebetulan pada waktu itu telah terjadi peperangan besar antara agen Alpha dan makhluk asing tepat di dekat planet Mul. Saat kejadian, Komandan Arun mengeluarkan senjata nuklir dan membuat pesawat makhluk asing meledak. Tapi ledakan tersebut malah membuat planet Mul hancur lebur rata dengan tanah. Kaum mutiara tahu bahwa dalang dari semua ini adalah Komandan Arun. Itulah alasannya mengapa mereka datang ke stasiun Alpha untuk menculiknya. Hancurnya planet Mul membuat kaum mutiara tidak mempunyai tempat tinggal lagi, dan selama ini mereka hidup terombang-ambing di dalam pesawat asing yang mati. Sampai suatu hari mereka mulai belajar mengenai teknologi dan berhasil menghidupkan kembali mesin pesawat. Kaum mutiara pun kemudian menerbangkan pesawat itu menuju ke stasiun Alpha. Tapi kedatangan mereka malah tidak disambut baik. Oleh karena itu, kaum mutiara kembali merancang pesawat yang lebih canggih, dan kini tinggal 2 langkah lagi dalam proses perancangannya, di mana pesawat membutuhkan tenaga konverter serta mutiara. Selain itu, Haban Limai juga berkata bahwa Valerian adalah orang terpilih yang bisa melihat kehancuran planet Mul. Hal ini karena dia telah mendapatkan pantulan cahaya biru yang dikeluarkan oleh putrinya. Nah, setelah menjelaskan ceritanya secara detail, Haban Limai menyadarkan kembali Komandan Arun. Dan saat itu juga, Valerian dan Laurin langsung menginterogasi perbuatan keji sang komandan yang dibuatnya selama ini. Ternyata selain bertindak kejam kepada kaum mutiara dengan menghancurkan planet Mul, ternyata Komandan Arun juga ingin menguasai kekuatan serbuk mutiara yang dikeluarkan oleh konverter.
Mengetahui itu, Valerian pun marah dan langsung menggampar Komandan Arun. Dan dari kebenaran ini, Laurin berniat untuk mengembalikan konverter dan mutiaranya kepada kaum mutiara lagi. Di sisi yang berbeda, pasukan tentara robot mulai masuk ke wilayah kaum mutiara dan sudah memasangkan beberapa alat peledak untuk menghancurkan pesawatnya. Untunglah Haban Limei berhasil mengeluarkan konverter untuk memakan mutiara, hingga hasil serbuk mutiaranya berhasil menghidupkan planet Mul seperti sedia kala. Setelah planet Mul kembali, tahu bahwa pasukan robot sudah berada di depan pintu portal untuk menyerang, Valerian dan Laurin langsung menghubungi Jenderal Agent Alpha untuk menghentikan serangan. Tapi sialnya sang jenderal bilang kalau pasukan tersebut hanya bisa berhenti jika mendapatkan perintah dari Komandan Arun. Mendengar itu, Valerian dan Laurin pun memaksa Komandan Arun untuk membatalkan serangan ini. Tapi situasi itu malah membuat Komandan Arun semakin licik dengan memerintah semua pasukan untuk melanjutkan misinya. Pada akhirnya peperangan besar pun terjadi, Cok. Kaum mutiara diserang habis-habisan oleh tentara robot. Sementara di sisi lain, Jenderal berusaha menonaktifkan bom yang akan meledak dalam waktu 1 menit. 1 menit sebelum bom meledak, kaum mutiara masih menunggu proses terbentuknya planet Mul kembali. Dan untungnya, sang jenderal telah berhasil menonaktifkan bom tersebut. Beberapa saat kemudian, kaum mutiara akhirnya berhasil menyaksikan planet Mul kembali seperti dulu. Mereka tentu saja gembira karena bisa menghirup udara segar lagi. Sementara Valerian langsung mengikat Komandan Arun agar tidak kabur, yang kemudian dihampiri oleh kaum mutiara untuk berterima kasih karena telah membantu mengembalikan kehidupan planet Mul. Kini misi sudah selesai, dan mereka pulang dari planet Mul dengan perasaan lega dan bangga. Pada momen ini, Valerian sadar bahwa Laurin adalah wanita yang luar biasa karena rela berkorban dan sangat mencintainya. Maka dari itu, untuk membalas itu semua, Valerian pun menunjukkan keseriusannya kepada sang kekasih. Dia memberikan cincin mutiara untuk melamar Laurin, dan dengan perasaan terharu, Laurin pun menerima lamaran itu, lalu mereka hidup bahagia. Dan film pun berakhir.